Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pawon Opini. Buat kalian yang doyan beropini tanpa basa-basi. Nah, kali ini kita ketambahan orang ya, teman kita sendiri. Ini orang ini. Orang. Alhamdulillah masih sendiri ya. Alhamdulillah masih orang. Nah, namanya Mas Bayu. Nah, kita lagi sedikit diskusi masalah yang sedang Hangat. hangat ya kali ya, yang sedang jadi polemik di negara ini, yaitu haji. Kenapa dibatalkan dan kemana dana haji? Alasannya gitu. Nah, ada yang mau tanya dulu nggak nih? Gak usah tegang mas, nanti aja mas. Saya sama Mas Danu ini bukan interogasi, bukan ngomong interogasi. Mau sharing aja sebenarnya mas. Saya rasa kan masnya lebih paham, mas Bayu ini lebih paham kan. Ya, itulah bisa disampaikan apa yang jenengan tahu dari berita. Nanti saya bisa belajar. Bisa mungkin yang lainnya juga bisa belajar, bisa tercerahkan, terutama yang itu loh, yang suka-suka duga-duga hoax itu wah bisa tercerahkan nanti. Kita mengurangi nanti pemberitaan hoax. Pemberitaan yang kurang baik. Jadi kita bakal mengulas sedikit tentang kenapa sih kok dibatalin, kenapa ada pembatalan secara ya nggak tahu lah ya, gitulah ya. Nah, faktornya apa aja? Mungkin dari faktor apa aja nih? Ada 6 faktor sih. 6 faktor ya. Nah, pertama dijelasin tuh yang pertama. Ada faktor Faktor pembatalannya ini. Pembatalannya ya. Pembatalan itu Soal dari keamanan COVID kesehatan itu sendiri itu ya. Keamanan sama kesehatan. Kalau konteks COVID itu ya. Ya, ada COVID itu. Yang kedua ada apa ya? Ada 11 negara yang dibolehin masuk ke Indonesia belum termasuk nih. Belum termasuk. Belum. Tapi itu untuk haji atau bukan nih? Bukan. Bukan. Boleh Oh, masuk bisa. tapi bukan untuk naik gaji. Bukan Bukan. Dan dari Arab sendiri pun di sana belum mengeluarkan kuota haji untuk seluruh dunia, seluruh negara di dunia. seluruh negara di dunia belum. Terus untuk negara-negara yang boleh masuk itu mana aja? Dari negara itu sendiri sih ada Amerika, Inggris, Prancis, Swiss, Portugal, Jerman, Irlandia, Amerika, Swedia, Jepang, terus Italia. Ya, 11 ya. Negara maju semua itu, ya kan? negara maju. Jadi kok bisa dipilih gitu negara-negara itu? Kenapa? Faktor apa mereka bisa dipilih? Maksudnya si Arab ini kok bisa Iya. ini loh, cuma negara-negara ini yang bisa ke sana walaupun sekedar pariwisata atau kunjungan luar negeri atau bisnis atau Bisnis, apapun itulah bisnis ya. atau apapun, kok cuma 11 negara ini loh. Ini kan apa sih? Mungkin Kok dipindahin ke Indonesia? Bedain apa sih? mungkin Masalahnya karena penanganan kasusnya itu sendiri ya, kasus COVID itu loh. gimana emang Mungkin penanganannya? Gini loh, yang 11 negara itu penanganannya COVID itu gimana? masuk. Kalau ini mungkin dinilai cepat penanganannya, dinilai Arab ini loh 11 negara. Oh ini cepat penanganan COVID. Oh ini statistik penanganannya itu signifikan cepatnya itu. Itu apa itu maksudnya? Iya, mungkin dari itu bisa. Oh, Jadi mungkin negara-negara selain negara maju sendiri, terus penanganannya cepat, iya. terus apalagi ya? Mungkin ya itu sih cepat-cepat itu aja sih. Jadi gini, kalau menurut gua tuh gua bisa menyimpulkan mungkin dari 11 negara itu mereka mempunyai kayak bisnis tertentu dengan Arab yang di luar haji. Kalau kita kan tidak ada bisnis di luar haji. Bisnis minyak pun kita tidak kayaknya. Nah, mungkin itu. Oh ya, relasi. Relasi. Ya. Mungkin itu. Kalau dibilang dari segi penanganan COVID, US, Inggris itu kan termasuk besar dalam benuanya masing-masing. Kasusnya. Kasus. Ya termasuk Itali kan? Iya. Itali kan setelah Cina baru Itali meledak. Meledak. Iya, kalau dari COVID kayaknya enggak ada. Kayaknya ya, Iya. saya nggak tahu juga. Oh iya, Logika yang jalan dari saya itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari dana haji sendiri, nah ini yang banyak jadi hoax nih. Pertanyaan dana haji sendiri itu kemana, aman ataukah tidak? Nah, Lebih tepatnya ini jadi pertanyaan yang belum ditelusuri secara benar-benar itu loh.
pertanyaan-pertanyaan dari keluarga, dari dugaan sih. Wah, Iya. ini jangan-jangan digini, jangan-jangan digini. Nah, ini kan selalu jadi peringatan kita, jangan sampai kalau menilai sesuatu, belum tahu sesuatu itu jangan sampai ya menduga-duga, jangan sampai selera kita lah. Mentang-mentang ini, jangan sampai seperti itulah. Nah, kalau menurut data gimana Mas? Kalau menurut data sih dana haji yang kemarin kan sempat ada berita-berita hoax soal Indonesia punya utang di Arab gitu ya. Ya, itu Soal punya utang di Arab, jadi Indonesia termasuk itu lah. bolehin harus lunasin utangnya dulu baru boleh. Itu hoax sih, termasuk hoax sih. Sebenarnya tuh dana haji aman, insya Allah aman sih. Oh iya, itu siapa itu? Udah Insya Allah aman. udah ada yang berani menjamin dana haji itu saya jamin aman. Nah, jadinya kan kalau dana haji aman kan udahlah, nggak usah menduga-duga yang tidak lagi. Berarti kalau artinya aman itu kalau sewaktu-waktu yang pemilik uang itu ngambil boleh dong? Boleh. Boleh. Oh, oke. Udah dikasih Iya. dikasih bahkan dikasih aksesnya, prosedurnya gini loh. Kalau Langsung mau diambil gitu iya. loh. Nah, gitu. BPIH itu sendiri bisa diambil juga itu. Kemarin sempat ada yang ambil dana haji itu sendiri. Oh, udah ada? Udah ada. Udah pernah ada. Ya di berita udah pernah baca ambil dana haji yang belum bisa berangkat ke 2021 ini kan. Selain itu karena pembatalan haji 2021 ini sendiri, pemberangkatan ini nggak jadi 2021 itu termasuk karena antrian. Jadi antrian itu sendiri bener. kan yang kemarin 2020 kan yang 2020 juga belum bisa berangkat karena Covid itu Iya. kan jadinya yang sekian Iya. jumlah sekian jadi berangkatnya ke 2021 seharusnya. Nah, ini 2021 nggak boleh. Jadi kan yang 2020 berangkat ke 2022. Oh, jadi ada bukan setiap iya, tahunnya gitu, gitu ya, iya. karena alasan Covid yang belum bisa memberangkatkan Iya. calon jemaah haji kita Iya. ke Arab sendiri. Wah, ini tentunya jadi problem lagi ya buat pemerintah kita. Artinya gini, kita mengharapkan setelah 2 tahun pembatalan pemberangkatan haji ya, tandanya dari 2020 sampai 2021 kan kuota itu terus menumpuk. Nah, artinya yang kita harapkan dari pemerintah ini nanti bisa memaksimalkan atau menambah permintaan kuota untuk Indonesia. Kita sama Arab lah. Ya, Misalnya tahun ini kita dikasih kuota 10.000 misal itu loh. Mungkin untuk mengantisipasi itu ya ingin mengantisipasi ke penumpukan itu bisa minta 20 atau 30.000 itu kan Ya. bisa diajukan lah permintaan. Ini hanya harapan, semoga Semoga. biar tidak terjadi kayak pembatalan berikutnya kan Ya kasihan. juga biar gak terjadi polemik-polemik terus menduga-duga, itulah firasat-firasat yang kurang baik menurut saya. Biar itulah mengantisipasi lah. Apalagi Indonesia ini kan mayoritas Islam terbesar di dunia. Harusnya kita menjadi negara yang harusnya diistimewakan untuk haji ya. Iyalah, secara udah diprioritaskan lah. Diprioritaskan. Dari Arab sendiri juga belum menyediakan kuota juga sih. Oh, udah ada statementnya itu loh. Belum menyediakan kuota haji untuk semua negara Oh, di itu dunia. mungkin karena belum bisa 2021 ini loh Mas, belum bisa membuat keputusan. Ya artinya peralihan dari COVID itu mungkin ya. Iya, karena alasan itu. Ya, karena mungkin keamanan negara mereka sendiri takut gimana. Ya kita tidak bisa menyalahkan secara sepihak. Kalau keamanan negara ini yang kalau menurut saya bukan berarti kita melihatnya dari status negara Arab itu sendiri, maksudnya keamanan dalam artian perang atau apa itu enggak, kan Arab negara damai kan jadinya ini merujuknya pasti ke segi kesehatan Covid itu. Karena COVID itulah makanya mungkin mereka ada kebijakan tertentu pembatasan agar tidak memperluas penyebaran Penyebaran COVID ya. Ya doakan aja semoga 2021 ini bisa Ada titik terang ya. dari titik terang lah, bisa berangkat lah. Iya, soalnya kasihan juga ya yang udah nunggu, yang nabung-nabung dari lama kok nggak berangkat itu kan kasihan. Contohnya ya. Nenek saya sendiri. Sebenarnya sih 2020 kemarin Harusnya berangkat. harusnya berangkat. Kan nggak ada tuh. Nah, terus
2021. Ini isunya sih pembatalan lagi. Aduh. Tapi gimana nenek sampean ini legowo atau Ya, harus sih, legowo ya, ya, harus lagi kan? gimana lagi? Ya, Iya. suka nggak suka mau nggak mau. Faktor-faktornya juga alasannya kuat. Iya. Itu pemerintah aja, baiknya gimana? Pemerintah pasti lebih tahu kan. Iya. Yang jadi maksudnya yang jadi pertanyaan besar kita sekarang, dari Arab sendiri kan belum mengeluarkan nama atau negara. Indonesia nggak ikut, Indonesia nggak dapat. Itu udah disebutkan atau belum mas? Berita yang sampean baca. Itu ya. Nggak ada kan penyebutan Indonesia nggak dapat gitu kan. Belum. Belum ada statement. Yang boleh masuk aja, cuma yang boleh masuk aja. Itu bukan Bukan soal pemberangkatan haji loh. Oh, di luar haji. Di luar haji loh, bukan untuk haji. Itu 11 negara itu bukan untuk haji. Jadi 11 negara itu Ya, seperti diperbolehkan masuk ke Arab. intinya seperti yang kita Itu aja. sampaikan di awal tadi. Ada hubungan-hubungan ya tertentu lah, misalnya apa-apa. Tapi kenapa dari pemerintah kok yakin benar kalau Indonesia ini nggak bakal dapat kuota, makanya secara sepihak itu bilang oh ya dibatalkan aja untuk tahun ini gitu tuh. Itu yang jadi pertanyaan besar. Ya. Ya kan? Oh, iya sih. Ya makanya. Benar sih. Tapi kalau boleh pendapat mungkin salah satu pejabat dari kita itu institusi yang terkait itu udah ada secara pribadi Oh, mungkin udah ada. diberitahu sama pihak Arab itu oh ini loh, tapi belum sempat disampaikan secara publik. Mungkin kan bisa jadi mas ya itu mas. Makanya dari Kedubes Arab sendiri kan kemarin sempat menyangkal hal-hal tersebut ya, tidak menyebutkan secara spesifik Indonesia nggak dapat kuota itu enggak, karena mungkin takutnya Faktor-faktor ya itu yang kita sampaikan seperti ini. gitu. Makanya buat kalian yang nanti tahu nih kenapa sih Indonesia kok secara yakin, secara sepihak membatalkan itu, kenapa, boleh nanti klik komen lah ya, dan kita sama-sama sharing nih, Tangkal berita-berita waktu itu tangkal. bisa meminimalisir. Nah, intinya seperti itu biar nggak. Udah saya bilang beberapa kali jangan baper jangan terus Untuk kalian juga yang berangkat haji tahun ini atau yang tahun kemarin, semoga diberikan kesehatan terus, kesabaran, kesabaran legowo lah, legowo, ya. dimengerti gitu loh saya berdoa. Soalnya kita lagi pandemi seperti ini, jadi Karena pendapat saya gini mas, untuk siapapun yang para calon jamaah haji ini ya, kalau misal niatnya emang benar-benar beribadah, soal dana haji ini loh, kalau niatnya benar beribadah ya udahlah. Dan di situ nanti kita tunggu panggilan aja kan, panggilan kapan ya kita tunggu. Ya kalau mungkin kalau yang udah nggak sabar, ya wis lah saya nggak jadi berangkat haji, ya nggak apa-apa, bisa diambil kan udah disebutkan, udah bisa udah aksesnya, prosedurnya udah jelas, kalau mau ambil di sini ini kan itu boleh. Jadinya silahkan mau pilih yang gimana gitu. Kalau menurut saya Kan saya pernah baca nih beberapa mungkin hoax atau gimana, ini termasuk dalam segi vaksin pembatalan ini, iya atau enggak sih? Enggak ya? Vaksin itu kalau yang merasa bahasa sih bukan karena vaksin mas. berarti hoax ya, Mas Arab Saudi tidak termasuk dalam faktor pembatalan itu enggak. hoax itu mas, hoax itu. Nah itu kita harus pintar-pintar baca, pintar-pintar cari data biar enggak ya. Nah intinya soal vaksin itu belum ada pernyataan resmi atau yang keluar dari ini loh, kerajaan Arab Saudi belum menyatakan itu, jadi ini hoax. Kalau dibilang logika juga, kalau vaksin kan vaksin kita sama vaksin mereka sama. Iya, sama. Kita masih ekspor juga. Impor. Sorry. Kita masih impor juga. Vaksin dari sana sama aja. Jadi Ini nggak ada nggak masalah. ada urusannya sama vaksin. Silakan kami. Intinya untuk yang bertanya-tanya dana haji aman, ya. Aman. Dana haji. Sekarang kan yang lagi bingung, dana haji diaudit lah sama KPK apa. Ya. Ini ada berita buat infrastruktur lah. Enggak nyampe situ. Udah cara-caranya udah ada masing-masing. Ini buat yang Ya, ngomong itu cuma- orang-orang yang nggak bertanggung jawab, Iya. nggak punya data pasti, Valid. tapi ngomong kayak gitu. Duka-duka itu tadi loh mas. Kali udah di audit sama KPK, ternyata Ya. dananya masuk kemana-mana, kita Ya. boleh menyimpulkan. Tapi kalau belum, nanti takutnya jadi Ya, susun. nanti institusi terkait pasti transparan kok. Ya. Ya harapannya kita transparan ya. Ya, jadi untuk diskusi kali ini intinya Oh ini loh mas, apa? ini Oh, ada fakta lagi. pembatalan haji 2021. Alasan dana haji hingga nasib anda dan jemaah ini bisa dibaca sendiri. Nah, itu di Ini Kompas, di Kompas bukan? Kompas ya, di kompas.com ini bisa dicari sendiri ya.
yang lebih lengkapnya bisa dibaca sendiri, bisa dipahami sendiri dan bisa dimengerti sendiri. Jadi jangan asal ya berita yang masuk itu harus disaring. Itu cuma sekedar informasi aja. Kita balik lagi bertanya atau kebenaran atau enggaknya yang kita serahkan pada yang kuasa ya, yang di atas lah. Kita cuma bisa berdoa, sabar ya kan. Semoga cepat hilang lah ini pandemi ini. Ini luar biasa. Kalau pandemi karena keberangkatan ini karena COVID, kalau COVID terus mau sampai kapan? Iya. Kita nggak tahu selesainya sampai kapan. Kalau misal 2022 atau bahkan 2021 akhir, ya kita langsung bisa merencanakan, mengagendakan kan, kemudian kan. Tapi kalau kita belum tahu, termasuk antrean haji ini 2022 malah belum bisa juga, 2024 malah belum bisa juga karena COVID belum ada juga kan, kita nggak tahu. Kalau ini dipaksakan juga 2021 sulit juga sih kayaknya. Ya makanya mungkin harapan kita kepada pemerintah juga sih harus bisa mengantisipasi itu. Karena sesuatu hal kan bisa saja pasti kemungkinan terjadi lah. Makanya kita berharap moga-moga sih mungkin ada mukjizat atau mungkin ada perubahan dan 2021 bisa berangkat, kan siapa tahu, kan itu juga belum pasti, ya kan? Kita juga teruslah memerangi COVID ini, terutama di negara kita ya, barangkali yang dimasukkan Arab itu 11 negara yang udah dinilai Arab itu relatif aman COVID-nya itu. Nah, cara penanganannya udah aman ya. Kita sebagai warga yang baik dan benar gitu kan, baik dan benar ya kita lawan lah COVID itu. Gimana? Kita harus punya target penanganan COVID itu kan gitu kan. Ya. Itu bukan urusannya ke hubungan luar negeri, biar agenda-agenda itu bisa terlaksana secara garis besarnya gitu. Jadi diskusi kali ini udah sedikit banyak menjawab mungkin ya, walaupun tidak semua, tapi mungkin sedikit banyak kita menjadi positif. Nah, kembali lagi ini ke opini kami sih. Kalau misalnya ada salah-salah ya bisa diluruskan di komentar. Kalau misal teman-teman punya opini lain, teman-teman bebas silakan di komentar. Nanti kita konteksnya saling sharing aja. Nanti buat pembelajaran bersama. Oke, sebelum buat tutup nih, mungkin ada beberapa harapan-harapan atau apa ya yang kita pengen gitu dari masing-masing kita nih. Dan sampai dulu harapan seperti apa? Harapan untuk kedepannya memberangkatkan haji, pemberangkatan haji ya. Keseluruhan aja mas. Keseluruhan. Keseluruhan itu bisa keseluruhan. Tuh. Terutama COVID lah, ini kan Semua lah ya. COVID dong. Apa-apa COVID kait-kaitkan dengan COVID. Semoga cepat selesai COVID-nya, pandemi ini. Semoga calon jamaah di Indonesia ya terutama bisa berangkat haji juga, diberikan kesehatan. Udah sih itu aja paling. Kalau menurut saya sih hampir sama secara garis besar sama sekali. Apa-apa kan sekarang terkait COVID jadi terbatasi itu mas. Kita mau kesini COVID baik di dalam lingkup terkecil pun sampai lingkup keluar internasional itu ada COVID-nya. Pesen aja. Lawan COVID. Ya. Itu nggak bisa takut ya. Nggak usah takut, lawan. Ini perang kita. Untuk ekonomi Indonesia cepat lebih maju. Nah, itu paling penting. Paling penting ekonomi itu. Semoga lebih maju. Indonesia bisa kok jadi negara maju. Bisa Bisa kok jadi negara Bisa super banget Pak. Indonesia negara besar kok. Visinya kan 2045 kan Indonesia jadi negara superpower. Nah itu kita generasi muda wujudkan mimpi bangsa Indonesia. Wujudkan para pendiri bangsa ya kan. Keluarkan nasionalisme kalian, patriotisme kalian, keluarkan semua potensi-potensi kalian, kembangkan untuk negara, untuk bangsa kita. Itulah harapan kami. Kalau harapan gue pribadi sih untuk pemerintah, moga-moga nih tahun depan atau tahun berikutnya kuota haji bisa ditambah ya. Ya. Itu ya. Mungkin sih. Kalau terkait haji pasti itu. Udah ada rencana naik haji. Wah, insya Allah. Insya Allah. Di tanah suci. Semua kita pasti pengen ya. Semua orang Islam itu pasti. Pasti ada cita-cita lah. Oke ya, untuk diskusi kali ini mungkin segini dulu. Nah, nanti mungkin selanjutnya bisa kalian tonton di video-video berikutnya. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kalian setuju atau enggak. Nah, ya. Share paling penting tuh kemana-mana biar semua orang bisa tahu. Ya kan? Saling memberitahu kan baik ya. Ya baik. Saling memberitahu baik. Oke, dari kami mungkin cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.